Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Zaizam Flasher. Kali ini kita masuk servisan Oppo A57 2022. Ini Oppo A57 4G ya teman-teman. Ini handphone masuk dalam keadaan layarnya berkedip ya teman-teman. Jadi ini akan kami tekan power terlebih dahulu. Ketika ditekan power seperti ini, muncul logo power Oppo Power by Android seperti ini, dia mulai berkedip seperti ini ya teman-teman. Ini layarnya berkedip dan ini handphone sebelumnya sudah kami cek, sempat memprediksi ke LCD karena LCD-nya agak menghitam ya teman-teman. Jadi kami sempat sampaikan ke user untuk pergantian LCD. Ini normal ya teman-teman. Ini handphone ini kasusnya ketika beberapa saat dia normal dan nanti akan kembali lagi berkedip ya teman-teman. Nah ini akan kita coba untuk LCD baru terlebih dahulu, apakah hasilnya juga sama, dan sebelumnya kami tes itu sama ya teman-teman. Nah ini masih dalam keadaan normal. Mungkin kita harus matikan terlebih dahulu handphone ini dan kita akan hidupkan ulang. Nah, kita coba hidupkan ulang dalam keadaan LCD yang baru ya teman-teman. Ini saat LCD ternyata dia tetap sama, layarnya tetap berkedip ya teman-teman. Jadi telah kami sepakati dengan user itu melakukan perbaikan, melakukan pergantian IC lampu, bukan IC lampu sih tepatnya kalau ini. Biasanya kalau seperti ini coil ya teman-teman, yang biang keroknya. Jadi kami sepakati harga pergantian coil ya teman-teman. Nah ini teman-teman perhatikan, layar berkedip dan ini sempat stabil beberapa saat, nanti dia akan berkedip lagi. Jadi si user tidak jadi ganti LCD. Setelah kami sampaikan, kerusakan pada handphone ini terjadi akibat coil ya teman-teman. Jadi kita akan tangani handphone ini secara bersama-sama dan kita akan kupas tuntas. Sebelum itu ada baiknya teman-teman bantu like dan subscribe channel ini, tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi perbaikan channel ini untuk kedepannya. Tidak bermaksud untuk menggurui ya teman-teman, hanya berbagi ilmu, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman teknisi pemula. Nih, dan ini normal sih, tapi sebelumnya itu dia akan kembali seperti ini. Jadi sesuai perkataan kami yang sampaikan ke user, itu akan melakukan pergantian coil dan kami sepakati harga juga ya sebelumnya ya teman-teman. Dan handphone kita bongkar, hati-hati untuk pembongkarannya. Dan untuk kaleng area lampu itu terasa panas ya teman-teman. Di sini kami melakukan pembongkaran pada kaleng terlebih dahulu. Untuk pembongkaran pada kaleng kami lupa untuk rekam video, jadi tidak terekam hasil videonya, sehingga pas sesudah handphone terbongkar kaleng seperti ini barulah kami cek kamera handphone itu mati ternyata ya teman-teman, efek baterai handphonenya habis. Oke, nah ini kondisinya setelah dibongkar kaleng. Kita akan lepaskan coil ini dan biasanya seperti ini ya teman-teman. Kendalanya yang sering berkedip-kedip itu yang biang keroknya coil ya teman-teman permasalahannya. Dan kita akan coba terlebih dahulu sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan apa yang pernah kami lakukan, yaitu melakukan pergantian coil. Jika seandainya nanti tidak bisa, mungkin ada yang lain yang rusak ya teman-teman. Tapi pengalaman kami sih ini coil ini yang bermasalah. Ini kami lakukan pengukuran untuk jalurnya, tidak ada yang short di sini ya teman-teman. Jadi semuanya itu normal dan di sekitar coil itu normal. Akan tetapi tadi di kalengnya terasa panas sebelum di awal-awal dihidupkan itu ya teman-teman.
Jadi kami berasumsi ini koil yang bermasalah. Jadi setelah kita bongkar, kita akan ambil dari copotan, usahakan dengan seri IC lampu yang sama ya teman-teman. Sebenarnya tidak masalah juga sih, tapi ada baiknya menyesuaikan IC lampu di handphone yang akan kita ganti. Ini kami ambil dari handphone Samsung A02s dengan koilnya itu, dengan IC lampunya AL65 itu sama dengan IC lampu yang sedang kita kerjakan di handphone Oppo A57 ini. Untuk pembongkaran teman hati-hati, itu settingan blower di panas 350 kami. Jadi kalau main 350 itu hati-hati gembung ya teman-teman. Jadi mainkan feeling, sesuai yang kami katakan, mainkan feeling. Ketika timah mendidih, angkat. Nah, ini kami blower lagi ke handphone Oppo A57 tadi. Dan di sini kami akan menambahkan sedikit timah. Tujuannya itu agar koil yang tadi kita ambil dari handphone Samsung A02s tadi itu mudah melekat ke handphone Oppo A57 ini ya teman-teman. Karena kita memperbarui timahnya, akan lebih baik teman-teman bersihkan dulu timah yang lama. Dan di sini kami tidak membersihkan, kami langsung pasang, hanya saja menambahkan timah yang baru ya teman-teman. Jadi di sini kami presisikan terlebih dahulu, dan setelah itu barulah kita lakukan pembloweran. Ya, ini setelah presisi kita blower. Untuk settingan blower masih sama seperti tadi, panasnya di angka 350 dan angin di angka 3. Kami menggunakan blower quick 857D ya teman-teman. Ini teman-teman perlu hati-hati saat pemblowerannya timah, karena usahakan tidak terlalu banyak timah cair yang tadi, agar tidak meluber juga ke bagian komponen yang lain ya teman-teman. Nah, ini agak lari dia, efek terlalu banyak timahnya. Sebenarnya akan lebih bagus tadi kita buang dulu timah yang lama ya teman-teman. Nah, di sini tidak kami buang sehingga timahnya banyak ya teman-teman, sehingga dia lari posisinya. Dan ini kita coba rapikan dulu sambil kita perhatikan di bagian-bagian komponen-komponen lain apakah ada timah yang melekat ya teman-teman. Jadi kita perhatikan di sini, takutnya mengenai bagian ground malah short. Nah, ini ada satu timah yang terhubung ke kapasitor ini, kita buang dulu ya teman-teman. Jadi kita buang sisa timah yang lama ini, kita buang secara pelan-pelan, hindari terlalu kencang bisa menyebabkan rusak komponennya. Ini kami buang. Setelah dibuang seperti tadi, kita coba presisikan terlebih dahulu. Ini sudah masih melekat ya teman-teman. Nah, ini sudah, tapi itu kami lupa buang satu lagi, itu masih ada. Dan saat dibersihkan dengan puas dia hilang ya teman-teman. Ini kayak kita kasih flap lagi di bagian koilnya, kita coba rapikan lagi posisinya ya teman-teman, karena dia lari tadi, dan kami ragu apakah dia benar-benar menempel atau tidak. Nah, dia lari seperti ini ya teman-teman. Oke, coba kita putar posisinya. Oke, masih ternyata masih lari. Kita putar posisinya ya teman-teman. Posisikan dia benar-benar pas di tengah. Dan ini kami putar terlebih dahulu, kemungkinan diputar dia akan pas posisinya di tengah. Nah, ini kita ulangi proses pemblowerannya. Biasanya kalau dibalik seperti ini dia baru pas ya teman-teman. Coba kita lihat. Nah, ini teman-teman perhatikan, dia benar-benar pas di posisinya dan dia tidak lari lagi ya teman-teman. Jadi kita sambil kita blower secara pelan-pelan komponen-komponen yang lainnya untuk memastikan dia benar-benar menempel ya teman-teman.
Oke, ini sudah. Setelah itu kita tunggu dingin beberapa saat, barulah kita bersihkan sisa-sisa flak dan kita coba untuk pasangkan. Ini kita bersihkan terlebih dahulu, pastikan timah dan flak benar-benar bersih, dan handphone barulah kita akan coba pasangkan dan kita akan coba tes. Biasanya kalau untuk layar berkedip itu di coil ini yang bermasalah ya teman-teman, tapi tidak menutup kemungkinan juga ke bagian yang lainnya. Dan kita akan coba pasangkan ke handphonenya dan kita lihat kondisinya. Di sini kami coba tes terlebih dahulu dan kita rakit, barulah kita coba tes hidupkan. Oke, nah ini sudah keluar logo Oppo. Teman-teman perhatikan tadi setelah keluar logo Oppo Power by Android ini, dia saat mau booting itu kedip-kedip layarnya ya teman-teman. Nah ini di bagian coloros ini tadi dia langsung kedip-kedip, dan teman-teman perhatikan di sini handphone sudah tidak lagi berkedip-kedip dan permasalahannya selesai ya teman-teman. Jadi fix permasalahan handphone ini ada di coil ya teman-teman. Jadi sesuai dengan analisa kita di awal, handphone mengalami kendala kerusakan di bagian coil. Ini kami pasang lagi penutupnya. Ini proses pemasangan penutup, teman-teman perhatikan jika mau. Jadi kami posisikan dan lanjut buang sisa timah. Ini durasinya kami percepat ya teman-teman, karena poin pentingnya sudah kami sampaikan. Ini untuk pemasangan kaleng ini tidak terlalu penting lah, sebenarnya bisa juga tanpa kita pasangkan ya teman-teman. Ini kami rapikan dan kami pasang semua komponen yang tadi kita lepaskan, serta sekalian kita pasang penutup belakang dan pasang skrupnya. Oke, ini proses pemasangan. Dan nanti setelah hidup, baru setelah kita pasang penutup belakang, baru kita akan coba lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan, dan seharusnya tidak ada kendala lagi kalau seandainya kita berpatokan pada kasus sebelumnya ya teman-teman. Jadi sebelum kita ganti coil tadi, handphone ketika muncul logo kita hidupkan, dia langsung kedip-kedip. Dan ini teman-teman perhatikan, dia sudah tidak kedip-kedip lagi ya teman-teman. Jadi permasalahannya selesai dan handphone sudah bisa dijadikan nota. Oke teman-teman, mungkin ini dulu dari kami. Tidak ada maksud menggurui, hanya saja berbagi ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat channel yang kecil ini dan konten yang jelek ini, dan menjadi pembelajaran lah untuk teman-teman teknisi pemula hendaknya. Oke, ini sudah kita pasang dan kita akan pasang semua komponennya. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini, tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi kita. Ini setelah kita pasang dan kita hidupkan, handphone sudah tidak lagi goyang ya teman-teman layarnya, dan layarnya sudah tidak lagi berkedip. Coba kita matikan terlebih dahulu dan kita akan coba hidupkan ulang. Jika tidak ada lagi layar berkedip, berarti kasusnya sudah down. Ini sambil kita hidupkan, kita pasang karetnya untuk mengikat penutup belakang ya teman-teman, karena tadi penutup belakang handphone ini berlem ya teman-teman. Jadi kami lem ulang
Dan di sini kami lakukan pengaretan agar lem benar-benar menempel. Oke, kita coba tekan power dan kita lihat hasilnya. Tadi sampai kalau logo Colores itu dia berkedip ya teman-teman, dan ini sudah tidak ada lagi berkedip, dan kita perhatikan di sini. Nah, ini oke teman-teman, ini sudah tidak ada berkedip dan kasusnya sudah done, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.